pada orang dewasa. Nah, dalam sejarah perkembangan ilmu pendidikan di dunia ini itu berasal dari pemahaman tentang persoalan pembelajaran pada anak dan pengalaman mengajar anak. Secara psikologis, orang dewasa ini suka pembelajaran yang praktis dan berpusat pada masalah. Nah, mereka ini lebih suka contoh-contoh nyata, cerita, dan overview untuk mengaitkan teori dan praktek. Nah, pada pembelajaran anak dan orang dewasa ini ada istilah yang sering digunakan, yaitu pedagogi untuk anak, yang artinya the art and science of teaching children, dan untuk orang dewasa itu disebut andragogy, yang artinya the art and science of helping adult learn. Oke. Adapun perbedaan pada kegiatan pembelajaran pada anak dan orang dewasa itu dikarenakan pada orang dewasa itu mereka memiliki 6 hal, yaitu yang pertama the self concept, yang kedua the role of learned experience, and then readiness to learn, and orientation to learning, the need to know, dan motivation. Jadi mereka memiliki 6 hal tersebut. Itu makanya mengapa ada perbedaan antara kegiatan pembelajaran anak dan orang dewasa. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama itu mereka selalu ingin terus belajar, bukan sebaliknya. Jadi apapun halangan dalam proses yang ingin mereka kerjakan atau lakukan, itu mereka selalu ingin terus belajar. Jadi tidak ada tantangan atau halangan apapun. Jadi mereka selalu berpegang teguh kalau mereka ingin terus belajar. Nah, untuk yang kedua, mereka selalu mencari beberapa sumber jika mereka ada yang dirasakan. Jadi mereka mencari tahu jawabannya dari apa yang mereka rasakan tersebut. Nah, terus mereka sering berorientasi dengan masalah. Mereka mencari pengetahuan untuk menjawab masalah yang nyata dalam hidup mereka. Dan terakhir, mereka bisa belajar mandiri. Nah, di sini ternyata mereka itu memiliki rahasia pembelajaran pada orang dewasa. Pada mau tahu. Oke, next. Orang dewasa ini punya pengalaman mau belajar bila berkaitan dengan pekerjaan dan kepentingannya sehari-hari. Yang kedua, orang dewasa tidak suka digurui, tapi jangan salah ya, mereka itu suka menerima saran apapun itu. Yang ketiga, orang dewasa suka hal-hal yang praktis, learning by doing. Dan juga orang dewasa itu suka diberi kesempatan ambil bagian dalam pengetahuan, kemampuan, dan kepentingannya, yaitu collaborative learning. Orang dewasa juga senang dengan materi yang berbentuk pemecahan masalah atau kasus, yaitu problem based learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran pada orang dewasa. Tapi di sini saya tidak hanya menjelaskan karakteristik pembelajaran pada orang dewasa saja, tapi juga ada karakteristik pembelajaran pada orang dewasa dan anak. Pasti itu akan sangat berbeda. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kemampuan kognitif, orientasi belajar, dan kesiapan belajar. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri itu sendiri merupakan cara pandang seseorang dalam menyikapi sikap diri dia sendiri. Seorang anak pasti akan menyikapi dirinya sendiri itu secara yang dia inginkan, tapi tidak memikirkan orang lain. Contohnya, ketika seorang anak ingin membeli es krim, pasti yang dia hanya inginkan adalah es krim dan es krim. Ketika seseorang dewasa belajar atau mengenal diri sendiri, dia akan memandang bahwa apa sih yang baik untuk dia dan yang tidak baik untuk dia, apa yang mereka inginkan, apakah harus dibutuhkan sekarang atau bisa ditunda. Nah, itu yang dinamakan konsep diri. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman pada anak dan pada orang dewasa pasti akan sangat berbeda, karena seperti kita seorang dewasa, kita sudah melewati masa anak-anak dan masa remaja. Sedangkan pada anak-anak, mereka pengalamannya masih bergantung pada orang lain atau keluarga, sehingga pengalaman pada orang dewasa sangat banyak. Nah, kemudian yang ketiga ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah di mana pola pikir pada anak dan orang dewasa itu berbeda. Ketika anak kecil berpikir, pasti pikiran mereka itu bersifat konkret, sedangkan apa yang dipikirkan orang dewasa itu bersifat abstrak. Ketika anak kecil berpikir secara konkret, berarti apa yang dia pikirkan merupakan benar adanya. Seperti kita berpikir, ketika anak kecil berkata, saya ingin belajar, dia akan belajar, dia tidak berandai-andai. Ketika seorang dewasa berpikir karena bersifat abstrak, dia akan berandai-andai. Jika misalkan, apakah besok saya akan belajar, apakah besok saya bisa lebih baik dari hari sekarang, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah orientasi belajar, di mana pada dasarnya orientasi belajar pada anak dan orang dewasa itu sangat berbeda. Ketika anak kecil belajar, dia hanya akan memenuhi, jadi dia belajar tujuannya untuk memenuhi di masa dia yang akan datang. Sedangkan ketika orientasi belajar pada orang dewasa, dia tujuannya memenuhi untuk di masa sekarang dan masa yang akan datang, pasti akan berbeda. Jadi itu perbedaannya. Nah, yang terakhir adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar pada anak dan orang dewasa sangat berbeda. Ketika seorang anak belajar, dia
pasti antara emosi, keinginan, apakah dia bersemangat, pasti belajar dia itu akan mengikuti emosi si anak. Sedangkan ketika orang dewasa merasa siap dalam belajar, dia tidak akan memikirkan emosi dia, walaupun misalkan dia sedang ada masalah dalam keluarganya, ketika dia harus belajar merupakan tuntutan, pasti dia akan belajar tanpa memandang bagaimana dia sikapnya, apakah sedang emosi, apakah dia sedang tidak semangat atau ada masalah, jadi dia akan terus belajar. Nah, jadi seperti itu karakteristiknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Nah, dalam pendidikan orang dewasa, kemandirian merupakan tolak ukur yang paling utama dalam setiap pengembangan orang belajar. Nah, oleh karena itu, konsep pembelajaran dalam konteks antropogi secara khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didiknya. Nah, selanjutnya dalam prinsip andragogi, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran orang dewasa pada prinsipnya dilakukan bersama-sama antara sumber belajar, diantaranya bersama guru atau pelatih, dan peserta didik, diantaranya bersama warga belajar, siswa, dan lain-lain. Nah, ini berlaku sampai ke tahap evaluasi. Nah, di samping itu pula, dalam pengembangan pembelajaran dengan prinsip andragogi, peserta didik diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan program pembelajaran serta melakukan evaluasi pada program tersebut secara mandiri. Nah, selanjutnya, dalam menggunakan pembelajaran berbasis andragogi, perlu memperhatikan prinsip dan strategi pembelajaran orang dewasa. Nah, di antaranya yang pertama, orang dewasa harus memiliki konsep diri, yakni orang dewasa harus memiliki persepsi bahwa dirinya mampu membuat suatu keputusan dan dapat menghadapi resiko sebagai akibat keputusan yang akan diambil nanti. Nah, yang kedua, orang dewasa memiliki akumulasi pengalaman. Ketiga, orang dewasa harus memiliki kesiapan belajar, yakni kesiapan belajar orang dewasa akan seirama dengan peran yang ia tampilkan baik dalam masyarakat maupun dalam tugas atau pekerjaan. Nah, yang keempat, orang dewasa akan menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil belajarnya. Yang kelima, orang dewasa memiliki kemampuan belajar. Dan yang terakhir, orang dewasa dapat belajar efektif apabila melibatkan aktivitas mental dan fisik. Semuanya, di sini saya Lydia Octavia Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implikasi pembelajaran pada orang dewasa. Nah, yang pertama itu harus adanya lingkungan yang aman dan nyaman pada proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, adanya diagnosa untuk kebutuhan dan tujuan yang diambil bersama dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir itu perlunya kepekaan bagaimana cara menyusun program belajar yang efektif, lalu memikirkan bagaimana cara orang dewasa belajar dan mengorganisasikan untuk memaksimalkan keinginan kemampuan dewasa pada pelajar tersebut. Dan di sini juga yang ketiga, adanya perlunya interaksi dan partisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Di sini ada bagaimana sih cara mengembangkan dimensi sikap pendewasaan seseorang. Yang pertama ada perilaku perubahan yang dari menggantungkan orang lain ke lebih mandiri. Selanjutnya itu ada sikap dari dia berpikir atau bertingkah laku pasif ke arah yang lebih aktif. Yang ketiga itu adalah sikap yang awalnya subjektif, dia menjadi lebih objektif dalam segala halnya. Selanjutnya itu ada semisal nih kita sebagai remaja, kita yang rasa diri kita tuh paling benar dan memang kita nggak bisa menerima masukan dari siapapun, bahkan dari orang tua pun dia nggak bisa. Nah, semakin kesini semakin pendewasannya dia bertambah, dia semakin bisa menerima masukan atau pendapat informasi dari orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada soal pemikiran dia sebagai orang mendewasa itu lebih luas, yang awalnya ruang lingkupnya dia ke sini-sini aja, atau misal hanya oh iya di teman-teman satu geng aku aja gitu, gini nggak bisa. Semakin dewasa dia tuh harus pemikiran dia tuh memang benar-benar ada. Kita contohnya kita banyak temen itu lebih mudah, intinya kita makin enak dan makin mudah untuk bersosial. Selanjutnya itu ini nih yang awalnya kita seolah aku hanya mementingkan diri sendiri, sama aja dengan egois kan. Semakin kesini kita semakin bisa lebih mementingkan atau memperhatikan orang lain. Contoh kecilnya itu dalam keluarga. Terus yang awalnya sebagai remaja kita menolak adanya diri kita, misalnya kok ya sih penampilan aku seperti ini. Dan semakin mendewasa, semakin bertambahnya umur, kita bisa menerima apa adanya diri yang kita seperti itu ya, seperti itu gitu. Nah, terus yang awalnya pemikiran kita tuh berpikir teknis, semakin kesini kita tuh semakin memikirkan pemikiran kita tuh lebih ke arah prinsip, seperti itu. Pandangan yang awalnya mendatar, intinya dalam arti ya seperti itu saja gitu. Jadi semakin mendewasa, semakin kesini pemikiran kita tuh semakin luas dan semakin mendalam.
Nah, terus yang awalnya nih kayak misalnya sebagai seorang remaja, kita hanya yang sikapnya meniru. Oh ya aku suka artis ini, aku harus meniru ini gitu kan. Nah, semakin kesini kita semakin menemukan jati diri yang memang oh ya pantasnya aku contohnya dalam berpakaian aku harus seperti ini gitu kan. Karena memang ya sudah porsinya sudah dewasa, semakin ngerti ke dalam hal yang seperti itu. Terus untuk selanjutnya masalah emosional. Nah, emosional yang pertama, kenapa emosional itu sangat penting dan sangat dipermasalahkan dalam pendewasaan? Ya karena yang awalnya emosional kita yang benar-benar nggak bisa dikendalikan. Nah, semakin kesini sikap kita tuh semakin ke lebih rasional. Nah, seperti itu. Ya, makasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang pembelajaran pada orang dewasa, yaitu tentang cara pengalaman, pemahaman, dan cara mengambil sebuah keputusan, serta bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran dewasa adalah kemandirian. Kemandirian merupakan tolak ukur bagi pembelajaran pada orang dewasa, di mana pembelajaran dewasa itu harus menyusun, yaitu tentang orientasi pembelajaran, serta menerima masukan pada orang lain, serta lingkungan yang baik, diagnosa yang bertujuan untuk kita perlunya kepekaan tentang pembelajaran efektif. Serta pembelajaran pada orang dewasa terbagi atas beberapa karakteristik. Yang pertama adalah si konsep diri, kepengalaman, kemampuan kognitif, orientasi pembelajaran, dan kesiapan pembelajaran. Dimensi atau sikap dalam pembelajaran orang dewasa ini, kita harus menerima masukan dari orang lain, yaitu tentang bagaimana kita tenaga kesehatan atau seorang bidan mampu bersikap secara mandiri, serta menerima masukan dari masyarakat tentang bagaimana kinerja kita sebagai seorang bidan, serta kita mampu bergaul pada lingkungan, serta persiapan pembelajaran untuk bagaimana kita bersikap dan lainnya. Dan itu merupakan bagaimana kita mengelola pengalaman atau pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa ditonton ya video selanjutnya mengenai kampus kita, STIKIM, yaitu STIKIM Generasi Maju.